dongeng, dan legenda. Asal-usul nama Sumenep, sebuah wilayah di Madura, Jawa Timur, memiliki beberapa versi yang terkait dengan sejarah dan bahasa kuno. Salah satu versi yang populer adalah bahwa nama Sumenep berasal dari kata dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno, yaitu Sungenep. Kata ini tersusun dari dua elemen, sung, yang berarti relung atau lembah, dan enep, yang berarti bekas endapan yang tenang. Dengan demikian, Sungenep dapat diterjemahkan sebagai lembah yang tenang. Nama ini cocok dengan kondisi geografis Sumenep yang berupa dataran rendah dan cekungan yang tenang. Pada awal abad ke-16, ketika Belanda mulai berpengaruh di Madura, nama Sumenep diubah dari Sungenep menjadi Sumenep untuk menyesuaikan dengan aksen Belanda yang lebih mudah diucapkan bagi mereka. Perubahan ini juga mencerminkan usaha Belanda dalam memperkuat pengaruh politik dan kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Selain versi Sungenep, ada juga penjelasan lain yang mengaitkan nama Sumenep dengan istilah dalam bahasa Madura. Ada yang berpendapat bahwa nama ini berasal dari kata moso, musuh atau lawan, dan ngenep bermalam, yang berarti tempat di mana musuh bermalam. Ini mungkin merujuk pada sejarah pertempuran atau konflik yang terjadi di wilayah tersebut, meskipun secara pasti tidak ada bukti sejarah yang mendukung sepenuhnya versi ini. Nama Sumenep juga dihubungkan dengan Arya Wiraraja, seorang tokoh berpengaruh dari Singosari yang dipercaya oleh Raja Kertanegara. Arya Wiraraja kemudian diangkat menjadi Adipati Sumenep, yang menjadikan wilayah ini penting dalam sejarah politik dan militer di masa itu. Sejak itu, Sumenep dikenal sebagai salah satu pusat pemerintahan di Madura dan sering dikaitkan dengan istilah Sumekar, singkatan dari Sumenep Keraton. Nama ini merujuk pada banyaknya istana atau keraton di wilayah tersebut yang merupakan pusat kekuasaan dan pemerintahan para adipati. Secara modern, Sumenep dikenal dengan sebutan The Soul of Madura, yang mencerminkan posisinya sebagai representasi budaya, sejarah, dan kehidupan Madura secara keseluruhan. Sumenep dianggap sebagai cerminan utama dari kekayaan tradisi dan budaya Madura, dari segi kesenian, adat istiadat, hingga peran historisnya di masa lalu. Selain asal-usul nama Sumenep yang telah disebutkan, ada berbagai aspek menarik yang turut memperkaya sejarah dan identitas wilayah ini. Sumenep tidak hanya dikenal sebagai tempat yang tenang dan penuh kedamaian, tetapi juga sebagai pusat peradaban, terutama di Madura. Sumenep memiliki banyak peninggalan sejarah seperti keraton, masjid kuno, dan makam raja-raja yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Arya Wiraraja dan perannya dalam sejarah Sumenep. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Sumenep adalah Arya Wiraraja. Dia dikenal sebagai seorang pejabat tinggi di kerajaan Singosari pada masa Raja Kertanegara. Setelah terjadi ketegangan politik di Singosari, Arya Wiraraja dikirim untuk memerintah Sumenep sebagai adipati. Di bawah kepemimpinannya, Sumenep berkembang menjadi wilayah yang kuat dan strategis, baik dalam bidang politik maupun militer. Peran Arya Wiraraja menjadi semakin penting ketika dia membantu Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, untuk melawan pasukan Mongol pada akhir abad ke-13. Berkat strategi Arya Wiraraja, Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit, yang kemudian menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Ini menjadikan Sumenep sebagai wilayah dengan peran yang tidak bisa diabaikan dalam sejarah politik Jawa dan Madura. Warisan budaya dan sejarah. Warisan budaya Sumenep sangat kaya, dengan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Salah satu peninggalan paling terkenal adalah Keraton Sumenep, yang masih berdiri hingga sekarang. Keraton ini dibangun pada abad ke-11 di bawah pemerintahan Panembahan Sumolo, dan merupakan pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggal keluarga kerajaan. Di dalam keraton ini terdapat banyak benda-benda pusaka yang menggambarkan kejayaan masa lalu Sumenep. Selain keraton, Masjid Agung Sumenep juga merupakan salah satu ikon penting. Masjid ini dibangun pada abad ke-11 dengan arsitektur yang menggabungkan gaya Islam, Eropa, dan Cina. Hal ini menunjukkan betapa dinamisnya interaksi antara berbagai budaya di Sumenep pada masa lalu. Makam para raja dan bangsawan Sumenep juga menjadi destinasi sejarah, seperti Asta Tinggi yang merupakan kompleks pemakaman para penguasa Sumenep. Di tempat ini, pengunjung dapat menemukan makam Arya Wiraraja dan raja-raja lainnya yang pernah memimpin Sumenep. Perkembangan modern. Meskipun Sumenep memiliki akar sejarah yang kuat, kota ini juga berkembang secara modern. Di era kontemporer, Sumenep terus mempertahankan identitas budaya dan tradisinya, termasuk seni tari, musik,
dan upacara adat Madura. Festival-festival budaya sering diadakan untuk merayakan warisan lokal, seperti karapan sapi dan upacara petik laut. Sumenep juga memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, termasuk pantai-pantai indah seperti Pantai Lombang dan Pantai Slopeng, serta Gili Iyang, pulau yang dikenal sebagai salah satu tempat dengan kadar oksigen tertinggi di dunia. Dengan demikian, Sumenep tidak hanya sekadar nama yang memiliki makna mendalam, tetapi juga sebuah wilayah dengan sejarah panjang, kekayaan budaya, dan peran strategis dalam perkembangan Nusantara. Hingga kini, Sumenep terus berkembang sambil mempertahankan identitas sebagai The Soul of Madura, cerminan sejati dari kekayaan budaya dan sejarah Pulau Madura. Selain dikenal dengan kekayaan sejarah dan budayanya, Sumenep juga memainkan peran penting dalam konteks sosiopolitik Madura dan Jawa Timur. Posisi geografisnya di ujung timur Pulau Madura membuat Sumenep menjadi pusat perdagangan dan interaksi antar wilayah, terutama selama masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa. Peran Sumenep dalam jaringan perdagangan maritim. Sebagai daerah pesisir yang strategis, Sumenep sejak dahulu kala berperan dalam jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Pelabuhan-pelabuhan di sekitar Sumenep digunakan oleh pedagang lokal maupun asing, termasuk dari India, Cina, dan Timur Tengah, untuk berdagang rempah-rempah, hasil bumi, dan barang-barang lainnya. Hal ini juga menjelaskan keberadaan pengaruh budaya luar dalam seni arsitektur dan kebudayaan Sumenep. Arsitektur Masjid Agung Sumenep, misalnya, menggabungkan unsur-unsur dari arsitektur Cina dan Eropa yang merupakan hasil dari hubungan perdagangan dan budaya dengan dunia luar. Sumenep dan tradisi keraton. Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari Sumenep adalah tradisi keraton yang masih dipertahankan hingga kini. Keraton Sumenep bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan juga pusat budaya dan tradisi lokal. Setiap tahun, keraton ini menjadi pusat berbagai kegiatan budaya dan upacara tradisional yang dihadiri oleh masyarakat setempat dan wisatawan dari berbagai daerah. Salah satu upacara adat yang terkenal adalah upacara penobatan Raja Sumenep, meski saat ini sudah lebih bersifat simbolis, yang mencerminkan betapa kuatnya pengaruh kerajaan dalam struktur sosial masyarakat Sumenep. Meskipun sistem kerajaan tidak lagi memegang kekuasaan politik, peran simbolis raja atau keraton tetap sangat dihormati di kalangan masyarakat. Selain itu, warisan keraton juga terlihat dalam berbagai bentuk seni tradisional, seperti seni ukir Madura, batik Madura, dan tari-tarian tradisional. Kesenian ini sering ditampilkan dalam festival-festival budaya yang bertujuan untuk melestarikan tradisi leluhur. Sumenep di era kolonial. Pada era kolonial, Sumenep memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap Belanda, meskipun dalam konteks yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Jawa. Ketika Belanda mulai memperkuat cengkeramannya di Madura pada abad ke-15, penguasa lokal di Sumenep seringkali harus bernegosiasi untuk mempertahankan kedaulatan daerah mereka. Meskipun demikian, ada masa-masa di mana adipati-adipati Sumenep bekerja sama dengan Belanda demi menjaga stabilitas dan kedamaian di wilayah tersebut.